Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tuntas soal penerimaan murid baru atau SPMB khusus buat jenjang sekolah dasar di Kabupaten Tegal untuk tahun ajaran 2026-2027. Kalau Anda orang tua yang mungkin lagi deg-degan atau bingung harus mulai dari mana buat daftarin anak ke kelas 1 SD, tenang aja, Anda ada di tempat yang pas banget. Masuk SD itu kan langkah besar ya, jadi mari kita bikin prosesnya jadi gampang. Nah, daripada pusing baca dokumen hukum yang tebal dan bahasanya kaku, kita udah bedah keputusan resmi Bupati Tegal tahun 2026 ini jadi panduan yang simpel dan bebas stres khusus buat Anda. Siapin catatannya ya, karena kita bakal bahas syarat utamanya apa aja, terus jalur penerimaannya, pembagian kuota kelas, jadwal penting yang nggak boleh kelewat, sampai gimana sih cara daftar secara online. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, syarat utamanya. Ada satu aturan yang benar-benar wajib dicatat nih. Kartu keluarga atau KK asli Anda itu harus sudah diterbitkan minimal 1 tahun penuh sebelum tanggal pendaftaran. Selain itu, pastikan juga akta kelahiran asli dan ijazah atau surat keterangan dari TK. Kalau misal anak Anda sebelumnya memang ikut TK, udah disiapin yang aslinya. Buat urusan umur, poin krusialnya begini. Anak yang usianya 7 tahun itu pasti dapat prioritas utama, dan minimal umurnya 6 tahun. Tapi, ada pengecualian nih. Kalau anak Anda umurnya baru 5,5 tahun, tetap bisa didaftarkan kok. Cuma syaratnya harus ada rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau Dewan Guru TK yang menyatakan kalau anak tersebut memang udah siap secara mental untuk masuk SD. Nah, ini dia bagian favorit para orang tua. Bikin lega banget, dokumen resminya secara tegas nyatain kalau anak kelas 1 SD itu sama sekali nggak diwajibkan ikut tes baca, tulis, hitung, alias calistung. Jadi, biarin aja anak-anak menikmati masa belajarnya dengan natural, nggak perlu dipaksa. Sip, setelah dokumen siap, kita lanjut bahas 3 jalur penerimaannya. Memang sih kalau buat jenjang SMP ada 4 jalur, tapi khusus buat SD aturannya ketat banget. Cuma ada 3 jalur penerimaan, jalur domisili alias berdasarkan jarak rumah ke sekolah, lalu jalur afirmasi, dan jalur mutasi buat anak yang orang tuanya pindah tugas kerja. Oh ya, tolong ingat baik-baik pengecualian besar ini. Jalur prestasi itu resmi ditiadakan untuk pendaftaran SD. Jadi Anda nggak perlu repot-repot mikirin piagam kejuaraan atau nilai buat anak usia dini. Fokusnya murni ke jarak rumah dan pemerataan. Buat yang penasaran sama jalur afirmasi, ini adalah jalur spesial. Kalau keluarga Anda terdaftar resmi di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, atau kalau anak Anda penyandang disabilitas, jalur ini disiapin pemerintah khusus buat memastikan mereka dapat akses ke pendidikan yang berkualitas tanpa halangan. Sekarang kita udah tahu jalurnya, yuk kita lihat gimana sih kursi di ruang kelas itu dibagi. Ini dia gambarannya. Porsi paling raksasa, yaitu 80%, itu disiapin khusus buat jalur domisili, jadi yang rumahnya paling dekat dari sekolah. Terus, 15% diamankan buat jalur afirmasi, dan maksimal 5% buat jalur mutasi. Kalau kuota mutasi ada sisanya, nanti bakal dilimpahkan lagi ke domisili atau afirmasi. Tolong ingat angka ini, 28. Ini adalah batas maksimal jumlah murid di satu ruang kelas 1 SD. Pembatasan ini benar-benar penting supaya guru bisa lebih fokus merhatiin perkembangan setiap anak. Waktu adalah segalanya di sini. Mari kita catat jadwal-jadwal krusialnya. Coba perhatiin deh, bedanya lumayan bikin kaget. Buat Anda yang ngincar SD negeri, waktunya itu mepet banget. Cuma 3 hari dari tanggal 17 sampai 19 Juni 2026. Beda cerita sama SD swasta yang ngasih waktu nyaris sebulan penuh dari tanggal 1 sampai 26 Juni. Jangan sampai Anda kelewatan 3 hari emas itu ya. Dokumen udah paham, tanggal udah tahu. Sekarang gimana sih praktik daftar online-nya? Caranya simple banget, cukup ikutin 4 langkah ini. Pertama, scan dokumen asli Anda jadi file PDF. Ingat ya, ukurannya maksimal 5 MB aja. Kedua, buka website spmb.tegalkap.go.id. Ketiga, isi biodata anak dan upload PDF-nya. Nah, langkah keempat ini yang paling sering bikin kecele. Anda wajib bawa berkas fisik yang asli ke sekolah biar panitia bisa verifikasi langsung. Tanpa verifikasi tatap muka, data online Anda belum dianggap sah. Sebelum kita selesai, saya mau ngingetin satu fakta yang bikin hati tenang. Aturan Bupati ini secara tegas nyatain kalau daftar SD negeri itu 100% gratis. Nggak ada sama sekali pungutan biaya atau paksaan beli seragam selama masa pendaftaran ini. Jadi, berhubung tenggat waktu di bulan Juni udah makin dekat, pertanyaannya tinggal satu nih, file PDF dokumen Anda udah pada siap belum? Yuk beresin dari sekarang, biar perjalanan sekolah si kecil mulus dari awal.
to Wonderland, Indonesia, the sacred Lusantara.